pedang dan takhta, tapi tidak kehilangan kehormatan. Ia menolak diperlakukan seperti tahanan biasa. Ia berdiri tegak, berpuasa dengan khusyuk, dan ia menulis puisi serta doa-doa dalam bahasa Arab dan Manding. Ia mendidik para tawanan lain. Bahkan para penjaga Prancis pun perlahan-lahan terdiam kagum di hadapannya. Di dalam kepala dan hatinya ia masih merancang masa depan rakyatnya. Setiap pagi, ia menatap sinar matahari yang menembus jeruji dan membayangkan barisan pasukannya sedang menunggang kuda dengan pedang di tangan dan seruan takbir di udara. Meskipun tubuhnya melemah karena penyakit dan usia, Samori tak pernah menyerah. Ketika para pengasing Afrika lainnya mengeluh dan meratap, ia berkata, "Jika darahku adalah batu, maka pecahkan ia di atas tanah kita sendiri. Tapi selama aku bernapas, tanah airku adalah di dalam dadaku." Sampai pada suatu malam yang sepi, tahun 1900, dalam usianya yang kira-kira 70 tahun, sang singa dari Manding menghembuskan napas terakhir. Tak ada upacara megah, tak ada pemakaman kerajaan. Hanya sepetak tanah sunyi dan seorang penjaga tua yang mematung saat menggali liang lahat. Namun arwah Samori Touré tidak mati. Ia pulang ke tanah leluhurnya, ke sungai-sungai Guinea, ke padang pasir Mali, ke hutan-hutan Pantai Gading, ke hati semua anak Afrika yang ingin merdeka. Bab Veil. Dari abu ke bara, warisan yang tak terpadamkan. 30 tahun setelah kematiannya, nama Samori Touré mulai disebut kembali dalam bisik-bisik perlawanan. Ketika kaum terpelajar Guinea mulai menyusun gerakan anti-kolonial, mereka menyebutnya Singa Wasulu. Foto-fotonya yang jarang namun kuat mulai disalin dan disebarkan. Lagu-lagu rakyat mengisahkan keberaniannya melawan pasukan bersenjata Prancis. Pada pertengahan abad ke-20, cucunya, Ahmed Sékou Touré, muncul sebagai pemimpin gerakan nasionalis. Ia membawa semangat yang sama, kata-kata yang mirip, dan tekad yang tak kalah keras. Pada tahun 1958, saat Prancis menawarkan semacam kebebasan semu bagi koloni-koloninya, rakyat Guinea menolak mentah-mentah. Dalam referendum yang terkenal itu, mereka berkata, "Kami lebih memilih kebebasan dalam kemiskinan daripada kemakmuran." Dalam perbudakan, itu adalah suara Samori Touré meskipun ia telah tiada. Dan ketika Guinea menyatakan kemerdekaannya, hanya beberapa jam kemudian, Prancis memutuskan semua bantuan. Tapi rakyat Guinea tidak takut, karena mereka telah belajar dari kakek mereka bahwa kebebasan adalah harga diri yang tak bisa ditawar. Bob Noir, legenda yang hidup. Hari ini, nama Samori Touré terukir di patung-patung, di buku-buku pelajaran, di sekolah-sekolah dan stadion di seluruh Afrika Barat. Namun warisan sejatinya bukan hanya batu dan nama, melainkan semangat. Di setiap anak muda yang menolak dijajah, di setiap kepala desa yang menolak suap, di setiap rakyat yang berdiri melawan ketidakadilan, di sanalah roh Samori hidup.